Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel saya, Putranto Aditomo. Terima kasih sudah berkenan mampir kembali di YouTube channel saya, ataupun yang baru datang, selamat datang. Di video kali ini, saya mau mengulas tentang plugin dokter. Plugin dokter ini adalah sebuah aplikasi atau software. Kita lihat di sini. Plugin Doctor fills a long-standing gap in the market across platform and cross-bit format plugin analyzer for VST and AU plugins. Jadi adalah sebuah analyzer untuk plugin. Kita bisa mendeteksi apa yang dikerjakan oleh plugin tersebut terhadap audio signal yang kita masukkan ke audio kita. Maksudnya software ini adalah sebuah software yang mendeteksi apa yang terjadi dan proses seperti apa yang dilakukan oleh plugin terhadap audio signal tersebut. Di sini ada Highest Quality Double Precision FFT Engine, Linear Analysis, ini ada macam-macam. Mending kita langsung aja kita cek aplikasinya. Nah, inilah aplikasi plugin dokter. Nah, di sini adalah apa namanya? GUI atau Graphical User Interface. Di sini sebelah kiri ada Linear Analysis, berikutnya ada Harmonic Analysis, Hammerstein, Oscilloscope, Dynamic, serta Performance. Nah, di sini saya akan bahas yang linear dulu aja. Nanti untuk yang lain bisa saya bahas di video yang lain, tapi pada dasarnya ini kita tes seperti apa performa dari plugin dokter tersebut. Saya mau load plugin. Kita sudah loading equalizer-nya. Nah, apakah linear analysis ini? Linear analysis adalah menganalisa sebuah frekuensi. Ini frekuensi lurus. Frekuensi ini ada dua, ini delta sama random. Random ini adalah, kalau penjelasannya dari apa namanya softwarenya ini, random ini adalah pink noise apa white noise ya, saya lupa. Signalnya dimasukkan ke plugin ini. Kemudian yang ini adalah delta. Delta itu satu sinyal di playback. Kemudian kita bisa cek, coba kita cek di analyzer-nya. Ini nggak ada atau kita coba cek aja ya. Kita pakai yang delta dulu. Kita coba cutting di mana nih? Kita coba sekitar sini. Oh, ini. Nah, kita lihat ketika kita menurunkan, dia ikut turun. Berarti sinyal yang dimasukkan ke plugin ini diturunkan dengan grafik seperti ini. Ini hasil grafik sinyal suaranya. Kalau penjelasan dari plugin dokter sendiri, ketika dia non-processing, dia akan lurus. Nah, ketika kita melakukan equalizing seperti ini, dia turun sesuai dengan frekuensi yang kita pilih. Kemudian di sini kita coba bandwidth ya. Bandwidth-nya kita adjust. Jadi kita bandwidth-nya ini kita lihat, dia bergerak. Kalau kita angkat di sininya juga sama, dia naik juga. Ini kayaknya presisi juga ya. Maksudnya ini equalizer ini sesuai gambar yang di sini dan hasil di audionya, analisanya itu sama persis sama. Di atas ini juga sama. Oke, menarik. Kemudian di sini ada 3 opsi, yaitu frekuensi, phase atau fase, kemudian IR ya, ini impulse respon ya, IR. Karena vape filter tidak menggunakan impulse respon, jadi yang kita cek phase-nya. Mari kita cek phase-nya. Saya
lagi, semua flat lagi, kemudian kita cek di phase-nya, fase. Nah, apakah phase itu mungkin yang baru awal bingung, phase itu fase ya, fase. Kalau di mixer itu kan ada yang pencet phase invert, jadi dia membalik, misalnya sinyalnya tadinya gini, dibalik jadi ke bawah. Nah, sekarang kita coba cek pengaruh apa ketika kita melakukan equalizing, apakah berpengaruh ke fase. Nah, di sini kita coba cek. Nah, kita lihat. Ini berubah fasenya. Di frekuensi berapa ini? Frekuensi. Jadi ada fase yang berubah. Ini karena demo. Tapi lainnya ada ini. Nah, kita Nah, di sini ada yang berubah. Di fasenya. Semakin drastis kita melakukan tweaking, dia semakin berubah fasenya. Efeknya ke mana? Di mixing biasanya ya, ini pengalaman saya, itu semakin fasenya semakin nggak jelas, itu semakin kita susah untuk imagingnya, untuk imaging di mix kita itu semakin susah. Jadi akan lebih bagus kalau fasenya tidak berubah. Nah, di sini di FabFilter Pro Q3 ini ada menu di sini, yaitu ada 3 menu. Zero latency, kemudian natural phase dan linear phase. Kita coba yang latensinya ini. Natural phase ini claiming dari FabFilter itu adalah dia memperbaiki fase atau semacam memperbaiki fase ya, natural fasenya. Jadi masih aman untuk ketika kita melakukan processing. Nah, kita cek di plugin dokter seperti apa hasilnya. Sepertinya ada yang ini, ada sesuatu ini malah jadi kayak jumping yang di sini ya. Nggak tahu kalau suara ya, tapi ini coba kalau kita kembaliin. Nah, ini malah smooth, yang ini malah jadi bermasalah ini. Di sini bermasalah ini kalau kita pakai natural phase. Kalau dari analisa ya, seharusnya di frekuensi berapa ini? 20.000 ke atas ya. Ini bisa jadi ada fase yang berubah drastis di sini ya. Oke, kemudian kita coba yang linear phase. Nah ini linear phase memang terutama untuk di mastering ya. Linear phase itu kita nge-EQ apapun, dia akan fasenya tetap lurus, jadi tidak merubah fase. Apakah sebenarnya yang terjadi di sini? Ini ada menu ini 3 ini. Yang zero latency ini adalah tanpa latensi sama sekali. Jadi ketika misalnya kita mau merekam gitar atau keyboard dan kita ingin melakukan equalizing, lebih baik menggunakan yang zero latency, karena kalau kita mainnya telat kan nggak enak. Jadi kita agak telat itu nggak enak ketika kita main. Kecuali pas mixing ya, kalau pas mixing kita bisa menggunakan yang linear phase. Nah, linear phase ini sinyalnya di delay, sinyalnya dilambatin, di delay sehingga tidak ada perubahan fase di frekuensinya. Nah, di samping ini ada menu low, medium, high, very high, maximum. Saya kurang tahu berapa anunya, tapi ini low itu delay-nya atau yang dilambatin itu sedikit pendek, makin banyak, dan maksimum itu telatnya makin banyak. Di sini telatnya dia makin banyak sekali. Nah, kita coba yang di low dulu. Kayaknya juga nggak ada pengaruh ya. Pengaruh dengan. Jadi mau dia, ini malah. Ini ada jumping dikit ini. Kalau yang di maksimum. Nggak tahu atau komputer saya yang nggak kuat atau gimana, nggak tahu ini. Tapi kesimpulan saya berarti ketika kita menggunakan yang low aja itu udah aman. Dengan low setting linear phase yang low ini sudah cukup aman untuk melakukan equalizing di data sebuah suara
dan tanpa berpengaruh ke fase. Itu kalau penangkapan saya. Entah ya, ini kenapa dia dikasih sampai medium high, very high. Mungkin ketika tracknya banyak dan biar nggak butuh power banyak atau gimana, saya kurang tahu. Tapi pada dasarnya menggunakan yang low ini sudah cukup kalau menurut saya. Sudah cukup oke untuk melakukan equalizing dengan manfaat tadi linear phase. Jadi mungkin bisa di googling, nanti lain waktu mungkin saya bahas tentang linear phase. Kemudian di sini ada harmonic analyze. Ini ada ruas sinyal. Oh, ternyata ada harmonik yang di sini. Coba saya bypass. Atau saya hilangkan ini. Oh, ini ada harmonik. Apa namanya? Nggak tahu ini anti aliasing atau bukan, tapi yang pasti ini ada harmonik frekuensi yang berada di yang timbul. Coba bypass bisa nggak? Nggak bisa bypass ya. Coba kalau zero, oh ternyata malah harmoniknya malah lebih kecil ya. Natural makin banyak. Oh, harmoniknya lebih banyak. Nah, ini menarik ini. Total harmonic distortion THD. Ini hasil checking THD-nya. Ini dua frekuensi ini. Low sama high. Makin banyak ini. Ini satu single signal. Kalau yang ini di sweeping. Sinyalnya di sweeping. Single signal. Semakin kita nge-EQ. Oh. Basicnya pada dasarnya ada penambahan frekuensi ya. Penambahan frekuensi di sini. Oh, enggak juga. Oke. Ini super frekuensi yang lain. Kita turunkan. Oh, ini. Terus kita lihat frekuensi di mana yang dia tambahkan. Jadi tetap ada harmonik ya, ada penambahan harmonik frekuensi ternyata. Oke. Kesimpulan saya ketika kita mau menggunakan fab filter ini, dari pengukuran tadi, saya nggak tahu sesuai dengan kebutuhan kita ya di mixnya nanti, tapi yang saya tangkap sementara kalau dari sisi linear analysis ini phase-nya ini, nah kalau kita menggunakan yang zero latency akan terjadi perubahan fase, tapi dari harmonic analysis-nya dia malah lebih kecil dia, harmonic distortion ya. Mungkin karena di sini tulis THD, total harmonic distortion. Nah, kalau ketika kita menggunakan yang natural, dia malah naik. Kemudian yang linear phase juga terdapat, cuman lebih nyebar ya ini. Ini lebih nyebar, kemudian sisi positifnya adalah phase-nya itu aman. Tidak ada perubahan fase. Jadi itu kesimpulan saya. Melihat tes itu, monggo untuk penggunaannya. Jadi kesimpulan tadi, mungkin kalau untuk mixing bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita ingin tidak ada perubahan fase ya kita bisa menggunakan linear phase. Tapi kalau kita ingin harmoniknya yang lebih kecil, kita bisa menggunakan zero latency dengan konsekuensi yaitu ada sedikit perubahan fase. Tapi menurut saya fab filter Pro oke banget. Oke, demikian sementara video saya. Ini saya juga sambil belajar juga. Salah satu analisa plugin Doktar namanya dari DDMF. Terima kasih sudah berkenan mampir di YouTube channel saya. Untuk yang berkenan, silakan share, like, atau subscribe di channel YouTube saya.
Dan sementara itu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video saya ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.